Yo, berjumpa lagi bersama saya Safin Duel Official. Nah, kali ini saya tidak membahas tentang pertambangan ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Dan sebelum saya menyampaikan sebuah kejadian ya, dan video kali ini saya bukan jalan-jalan di hutan ataupun di bekas tambang ya. Sorry kalau backgroundnya ini saya karena saya ada di kebun. Video kali ini saya bukan jalan-jalan di kebun ataupun vlog di tempat-tempat tambang, namun saya cuma ingin menjelaskan ada permintaan dari salah satu teman saya bahwa ada kejadian pemerkosaan di Madura. Oke. Dan kasus ini kayaknya beberapa minggu yang lalu ya, dan saya akan membahasnya di sini. Dan sebenarnya sih miris juga guys, karena ini apa ya, masih satu desa lah sama saya, karena saya berada. Oke, saya akan bacakan dari matamadura.neo.com. Detik-detik janda muda di Bangkalan saat diperkosa bergilir 7 pria. Berikut kronologinya. Oke. Kamis malam 25 atau 6 2020, MR 21 tahun warga desa Trokok menemui 7 temannya yang sedang duduk bergerombol di belakang masjid desa Pungkeng, kecamatan Tanjung Bumi. MR mengabari ada proyek. Wow. Rekonstruksi. Ada proyek. 7 teman MR yang sedang duduk santai itu langsung menyetujui ajakan MR guys. Pada saat itu juga ketujuh temannya lainnya bilang ayo kerjakan itu proyek. Terang Kapolres Bangkalan AKBP Rama. Yang dimaksud istilah proyek oleh MR adalah janda muda yang dibonceng 2 pria naik sepeda motor. Beberapa menit kemudian si janda korban melintas di depan MR dan gerombolan teman-temannya guys. Saat itu juga si janda dibonceng kedua temannya, dibuntuti dan dikejar. 8 pelaku naik 4 motor, berarti rata-rata 2 orang ya. Mengejar lalu korban dihadang, tambah Kapolres Rama. Kepada 2 teman korban, salah satu tersangka minta si janda diturunkan. Nanti kamu dimasa oleh orang di kampung jika tak diturunkan, ancam pelaku pada kedua teman korban, hendak mengantar pulang. Salah satu dari 8 pria itu juga mengancam dengan senjata tajam pada kedua teman korban. Jumat jam 01.00 WIB 26 atau bulan 6 2020, janda beranak 1 itu lalu dibawa ke dalam hutan di atas bukit sekitar 600 meter dari rumah korban di desa Bandang Lauk, Kokop, Bangkalan. Mereka para pelaku raid menggilir korban bergantian, terang AKBP Rama dalam rilis di halaman Mapolres Bangkalan sambil menunjuk 8 tersangka pemerkosaan bergilir. MR 21 umurnya ya, pemuda desa Telokoh Kokop ini pertama kali memperkosa korban. AR memegang kaki korban, sedang FR memegang tangan korban. Usai MR memperkosa, giliran FR 17 tahun warga desa Mandung Kokop mengganti menyetubuhi korban. FR merupakan pelaku guys. FR merupakan pelaku kedua yang memperkosa korban. Lalu dilanjut oleh MF 21 tahun, pemuda dusun Mandelang desa Bukeng Tanjung Bumi ini menyetubuhi korban pada urutan ketiga. Saat MF memperkosa korban, FR ikut memegang tangan korban. Sedang MR alias A 21 tahun, pemuda desa Telokoh Kokop ini menyetubuhi korban urutan keempat guys. Setelah MR selesai menyetubuhi korban, diganti AR memperkosa korban. AR 17 tahun, pemuda dusun Mandelang, desa Bukeng, Tanjung Bumi ini dapat urutan kelima memperkosa korban. Tugas MR memegang tangan kanan korban. J
Remaja usia 14 tahun asal dusun Mandelang Bungkeng. Wow, 14 tahun bro. Ya, lanjut ya. Tanjung Bumi dapat giliran apa ya? Dapat giliran. Berarti dapat giliran si J ini dapat giliran ke 6 guys ya. SA 25 tahun warga desa Mandung Kokop ini mengaku tidak menyetubuhi. Namun pelaku lain menyebut SA juga memperkosa korban. Sementara NZ 21 tahun pemuda dusun Mandelang desa Bungkeng Tanjung Bumi ini hanya melihat saat pemerkosaan berlangsung. Jam 04.00 WIB Jumat 26/6/2020 korban berhasil kabur dari sekapan 8 pria itu. Korban berjalan kaki dari lokasi kejadian sepanjang 600 meter tanpa sehelai pakaian pun menuju ke kediaman di desa Bandang Lao Kokop Bangkalan. Kata Kapolres Rama, polisi belum menemukan keterlibatan 2 rekan korban yang membawa korban saat keluar rumah. Kini polisi masih mendalami kasus. Kata Kapolres Rama, polisi belum menemukan keterlibatan 2 rekan korban yang membawa korban saat keluar rumah. Kini polisi masih mendalami kasus pemerkosaan bergilir setelah 8 tersangka pemerkosaan ditangkap. Oke. Dalam penangkapan ini polisi mengantungi sejumlah barang bukti, yakni sarung kombinasi warna kuning, hitam dan oranye, pakaian dalam perempuan, serta sebuah sandal wanita. Sebuah sandal warna hitam, dan beberapa make up milik korban, hingga sebuah kantong plastik bertuliskan nama minimarket tempat korban berbelanja sebelum diperkosa, guys. Oke. Para pelaku dijerat pasal berlapis, mulai pasal 285 KUHP YO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, guys. Wow. Lumayan ya. Tidak menghirup udara segar, melakukannya hanya dari jam 12 sampai jam 4 ya. 12, 1, 2, 3, berarti 3 jam, tapi ancamannya 12 tahun tidak menghirup udara segar. Itu pun kalau misalnya di Madura itu masalahnya apa ya, kalau di Madura tradisi. Oke guys, kita lanjut. Ini dari buka mata news ya, ID. Berikut update terbaru kasus pemerkosaan janda muda di Kecamatan Kokop Bangkalan Madura oleh 8 pemuda secara bergilir. Diketahui kasus pemerkosaan terhadap Bunga, bukan nama sebenarnya, menjadi sorotan baru-baru ini. Terlebih lagi wanita berusia 1 tahun itu memilih bunuh diri setelah kasus pemerkosaan tersebut. Polisi setempat mengaku kesulitan untuk menguak kasus ini karena korban meninggal dunia pada Rabu 1/7/2020 malam, guys. Nah, fakta terbaru menyebutkan kalau para pelaku ternyata salah target. Para pelaku kini dijerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Berikut Oke guys, kita lanjut. Seorang wanita berusia 20 tahun berinisial S stres berat setelah diperkosa 7 pria sekaligus. Buntutnya dia nekat bunuh diri, namun sebelum bunuh diri dengan cara menegak racun. Janda beranak 1 ini setelah membuat laporan ke Polres Bangkalan, Jawa Timur, guys. Ya mungkin ini sajalah yang dapat saya bahas, karena saya sih juga nggak tahu ya. Namun sebenarnya yang patut dicurigai itu ya, dia kan bawa 2 teman ya, tapi temannya ini nggak bertanggung jawab bro.
istilahnya yang nggak bertanggung jawab ya, bukan apa ya, dia mungkin ngejemput ke rumahnya tapi kenapa dia ninggalin si korban gitu loh. Dan yang patut kita sayangkan di sini ya, kenapa padahal temannya ini ada 2 loh. Yang patut kita sayangkan di sini adalah kenapa temannya ini tidak peduli gitu. Kalau memang si korban ini dibawa ke atas bukit lalu diperkosa di sana, tapi kenapa 2 temannya ini misalnya nggak minta tolong gitu loh ya, nggak minta tolong sama warga setempat atau ke tokoh-tokoh masyarakat gitu loh guys. Dan di sini saya sebagai orang Madura yang sekarang lagi ada di Sumatera, Pulauan Bangka Belitung, saya pribadi turut berduka cita dan semoga yang ditinggalkan juga sabar menerima semua ini ya. Mungkin ini semua ada hikmahnya gitu ya. Dan saya juga mewakili warga Madura yang ada di Sumatera turut berduka cita atas meninggalnya Siti Romlah, kalau nggak salah ya, Siti Romlah, karena diperkosa oleh 7 pria. Dan hal tersebut mungkin kita harus lebih mengajak buat generasi-generasi muda kita, generasi-generasi selanjutnya itu harus lebih melakukan tindakan yang positif atau yang nggak merugikan diri sendiri. Nah kalau udah kayak gini ya mau gimana lagi, kenikmatannya cuma 3 jam tapi 12 tahun penjara. Nah itu 12 tahun penjara itu belum tentu guys, belum tentu aman ya. Kalaupun dia keluarnya nanti itu belum tentu aman, karena saya tahu persis ini tradisi Madura itu seperti apa, saya tahu persis gitu. Dan si korban ini berasalnya itu dari Bandang Lao. Bandang Lao itu kecamatannya masih Kokop, Bangkalan ya. Dan ya seperti itulah, karena kalau Bandang Lao itu tetangga sama Manoan ya, Mandung juga sama Bungkeng juga ya, berpepetan gitu. Oke guys, sampai di sini dulu pendapat saya hari ini, dan semoga apa yang kejadian telah menimpa keluarga korban, dan semoga husnul khotimah buat korban ya, buat almarhumah, semoga husnul khotimah, diampuni segala dosanya. Dan ini klarifikasi dari saya mewakili orang Madura yang berada di Sumatera, Kecamatan Sumatera, Pulauan Bangka Belitung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.